Halo Gadgetmania, welcome again dengan saya lagi Anmendesa di Gadget Review. Di atas ini ada video yang saya rekomendasikannya tentang review tes main PUBG, Call of Duty, Asphalt 9 Legend, dan game-game berat ya, serta tes kamera belakang dan depan, serta stabilizer video daripada handphone brand Vivo, yakni Vivo V20 itu baru ya. Dan di video kali ini juga saya akan membahas handphone dari brand Vivo, yakni Vivo Y20s, kakak daripada Vivo Y20 ya. Dan handphone ini sudah Anda beli di Indonesia, di kota saya juga sudah dijual dengan harga 3.099.000 atau 3.100.000 ya, dengan RAM 8GB, ROM-nya 128GB, dan Qualcomm Snapdragon, serta baterainya sebesar 5000 mAh ya. Oke, langsung saja kita bahas ataupun kita review handphone dari brand Vivo ini ya, yakni Vivo Y20s. Check it out. Sepertinya brand Vivo tidak mau menunggu-nunggu lama lagi untuk mengeluarkan brand-brand terbaru dari mereka. Kali ini mereka mengeluarkan Vivo Y20s, kakak daripada Vivo Y20 ya, di keluarga seri Y atau W. Vivo Y20s ini diluncurkan secara global ya. Di Indonesia sudah dapat dibeli, di daerah saya juga termasuk di Kota Lubuk ini sudah tersedia di semisal dengan harga 3.099.000 atau 3.100.000 dengan RAM 8GB dan internal memorinya 128GB. Berbeda dengan seri pendahulunya yakni Vivo Y20 atau Vivo Y20 ini, kapasitas RAM-nya hanya RAM 4GB dan internal memorinya hanya 64GB saja ya. Jadi ada peningkatan di seri Y20s ini ya, dengan menggunakan layar IPS LCD ya, dengan bentangan layarnya 6,51 serta resolusinya XD Plus 720x1600 pixel dengan rasio 20:9. Dan handphone ini menggunakan di format performanya atau menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon ya, yakni Qualcomm Snapdragon 460 dengan fabrikasi 11 nanometer dengan operating systemnya Android 10 serta PanTouch 10.5 sebagai user interface-nya atau antarmukanya yang bisa diupload ke PanTouch 11. Kemudian menggunakan CPU octa-core dan GPU-nya Adreno 610. Dan Vivo Y20s ini dibekali kamera belakangnya triple macro kamera, terdiri dari kamera utamanya ini sebesar 13 megapiksel dengan fungsi sebagai wide dengan bukaan lensa f2.2 dan BIF, dan kamera kedua 2 megapiksel fungsinya sebagai macro dengan bukaan lensa aperture f2.4, serta kamera ketiga 2 megapiksel berfungsi sebagai depth sensor dengan bukaan lensa 2.4 dan videonya mencapai 1080 pixel at 30 frame per second. Dan di bagian depannya ada selfie kamera yang berbentuk seperti notch atau tetesan air ya, dengan resolusi kameranya 8 megapiksel, fungsinya sebagai wide dengan bukaan lensa f1.8 dan videonya 1080 30 frame per second. Kemudian untuk sektor baterainya ini cukup besar ya, tidak usah khawatir untuk kehabisan baterainya ataupun sementara main game ataupun sosmed, kegiatan lain-lain, Facebook, Messenger dan lain-lain, Instagram, karena handphone ini dilengkapi dengan baterai dari LiPo sebesar 5000 mAh dengan pengisian cepat, layar pengisian cepat atau fast charging 18 watt. Dan handphone ini ada beberapa pilihan warna ya, yakni
ada 3 pilihan warna. Yang pertama forest blue, warna kedua pilihannya obsidian black, dan yang ketiga nebula blue. Untuk desain ataupun body daripada handphone Vivo Y atau Y20s ini tidak berbeda dengan seri pendahulunya, yakni Y20. Di bagian belakang ada triple kamera berjejer ya, susun ke bawah dengan LED flash sebagai paling bawah, dan ada tulisan Vivo, serta di bagian depannya ada kamera dengan kamera selfie dengan sistem notch ya, ataupun tetesan air. Jadi tidak ada perubahan ya antara Y20 dan Y20s. Dimensinya panjang, lebar, dan tebalnya ini 8,4 mm, serta beratnya, bobot beratnya 192 gram, dan bagian depan dibuat dari kaca dan belakangnya ini plastik polikarbonat ya, dengan menggunakan dual SIM ataupun tipenya dedicated ya, dual SIM, nano SIM aktif, serta flash slot micro XD XC. Jadi jika kurang memori 108 GB, Anda bisa menambahnya menjadi terserah ya, 2-5 6 GB bisa juga. Dan untuk unlock displaynya menggunakan sensor fingerprint bagian samping kanan handphone ya, atau side mounted, dan juga ada Face ID unlock atau sensor wajah untuk membuka layar handphone. Dan handphone ini belum dilengkapi dengan USB kabel ataupun port, jaraknya masih USB 2.0, belum Type C ya. Kemudian untuk perbedaan atau perbandingan antara Vivo Y20 dan Vivo Y20s ini hanya berbeda di RAM-nya saja ya, yakni kalau yang pertama ini dua tipe, yang Y20 ini RAM 3 GB 64 GB memori internalnya, atau RAM 4 GB 64 dan yang terbaru ini Vivo Y20s ini RAM 8 GB dengan ROM-nya 128 GB atau memori internalnya. Jadi untuk main game ini ya sangat bagus ya. Dengan harga ini perbedaannya, yakni kalau Vivo Y20s ini harganya 3.100.000, sedangkan Vivo Y20 ini harganya 2.199.000 atau 2.200.000. Oke, yang sudah membeli Y20 kemungkinan bisa upgrade ya ke Y20s. Dan perbandingan atau perbedaan kedua di pilihan warnanya, kalau Y20s ini ada tambahan warna forest blue dan nebula blue, sedangkan yang Vivo Y20 ini hanya dua pilihan warna, yakni obsidian black serta down white. Kesimpulan saya, handphone ini cukup bagus ya di kelas low end atau kelas bawah. Jika ingin mengganti atau mengupgrade handphonenya dari Y20 ke Y20s sudah tersedia di toko-toko offline di seluruh Indonesia. Dan yang terbaru Y20 ini untuk main game PUBG ini sangat memungkinkan, sangat kencang ya. Kemudian saya rasa cukup sampai di sini dulu ya untuk penjelasan saya untuk handphone terbaru dari brand Vivo Y20s, kakak daripada Vivo Y20 ya. Semoga berguna ataupun bermanfaat bagi para gadget mania. Oke, untuk video saya selanjutnya akan saya review handphone dari brand Samsung ya, yakni handphone Sultan atau handphone khusus orang elit ya, namanya Samsung Galaxy Z Fold 2. Karena handphone ini harganya saja sudah 30-an juta. Oke gadget mania, sebelum saya akhiri video saya ini seperti biasa, tolong bantu klik tombol like dan subscribe ya, agar kita sama-sama membangun channel ini lebih bisa berkembang maju, dan saya lebih bersemangat untuk membuat video tentang gadget terbaru yang launching di Indonesia maupun di mancanegara. Dan
akhir kata. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Terima kasih. Salam Gadget Mania. Boleh begitu?